Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Saya Citra Azpatujana dari Program Studi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan evaluasi pengadaan mesin produksi baru yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini kita menghadapi dua opsi utama, yaitu leasing atau menyewa mesin dan pembelian tunai dengan mencairkan sebagian aset perusahaan. Saya akan memaparkan analisis keuangan dan operasional dari kedua opsi, serta memberikan rekomendasi terbaik untuk kepentingan perusahaan. Baik, langsung saja. eh, Bisa dilihat data dan asumsi yang kita gunakan. Perusahaan membutuhkan mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pada data tersebut, data asumsi pada harga mesin produksi baru yang kita butuhkan adalah sebesar 5 miliar dengan masa manfaat 5 tahun. Lalu suku bunga pasar saat ini berada di tingkat 10% per tahun. Lalu untuk opsi leasing, pembayaran sewa yang ditawarkan adalah sebesar 1,3 miliar per tahun, lalu masanya selama 5 tahun. Sementara untuk opsi pembelian tunai, kita harus mencairkan aset lancar perusahaan sebesar 5 miliar sekaligus. Lalu tujuan dari analisis ini adalah menentukan opsi terbaik antara leasing dan pembelian tunai, baik dari sisi keuangan maupun operasional perusahaan. Baik, selanjutnya kita bandingkan biaya total dari kedua opsi. Yang pertama itu untuk opsi leasing, biaya sewa per tahunnya itu sebesar 1,3 miliar dikali 5 tahun, totalnya biaya leasing selama 5 tahun sekitar 6,5 miliar rupiah. Lalu untuk keuntungan dari opsi ini adalah kita tidak perlu mengeluarkan dana sebesar di awal, sehingga kas perusahaan tetap terjaga. Namun, selain itu, pembayaran sewa dapat dibebankan sebagai biaya operasional yang mengurangi laba kena pajak, memberikan manfaat pajak bagi perusahaan. Baik, sementara untuk opsi pembelian tunai, harga beli mesin adalah sekitar 5 miliar yang harus dibayar lunas di awal. Nominal pembelian tunai lebih murah sekitar 1,5 miliar dibandingkan leasing. Namun, kita harus mencairkan aset lancar sebesar 5 miliar yang akan mengurangi likuiditas perusahaan secara signifikan. Baik, kita bisa analisis nilai waktu uang PEPI karena ini sangat penting dalam keputusan pendanaan jangka panjang. Jika kita mempertimbangkan nilai waktu uang dengan tingkat diskon 10%, perhitungannya menjadi berbeda. Nilai sekarang atau present value dari pembayaran leasing itu sekitar 1,3 miliar per tahun selama 5 tahun. Itu sekitar 4,93 miliar. Ini dihitung dengan rumus PEPI sama dengan pembayaran tahunan dikali faktor diskon anu antusias. Lalu sementara pembelian tunai adalah 5 miliar yang dibayar saat ini. Dengan demikian, jika menggunakan analisis nilai waktu uang, leasing sebenarnya lebih murah secara real karena selisihnya itu sekitar 70 juta. Ini adalah temuan penting yang perlu kita perhatikan. Baik, selanjutnya pada
analisis operasional ini eh ada eh antara kedua opsi dari sisi modal awal. Leasing tidak memerlukan dana besar di awal, sedangkan pembelian tunai membutuhkan 5 miliar sekaligus. Dari sisi likuiditas, eh, menjaga kas perusahaan tetap sehat, sementara pembelian tunai menurunkan likuiditas secara drastis. Lalu untuk pemeliharaan, pada opsi leasing, seringkali ditanggung sendiri. Oh, mohon maaf, ditanggung oleh leaser atau pihak penyewa, sedangkan pada pembelian tunai menjadi biaya perusahaan sendiri. Namun, dari sisi risiko usang teknologi, leasing mentransfer risiko ini ke lessor karena kita bisa mengganti mesin di akhir masa sewa. Sedangkan pembelian tunai membuat risiko usang sepenuhnya ditanggung perusahaan. Berikut dari sisi fleksibilitas, leasing memberikan fleksibilitas tinggi karena kita bisa upgrade ke teknologi yang terbaru. Namun pembelian tunai rendah fleksibilitasnya. Lalu yang terakhir dari sisi struktur modal, ini tidak mengganggu struktur modal perusahaan, sedangkan pembelian tunai berpotensi mengganggu karena aset lancar berkurang yang signifikan. Selanjutnya, analisis risiko. Eh, ada dua opsi. Untuk opsi leasing itu adalah adanya biaya sewa rutin setiap tahun dan tidak memiliki aset di akhir masa sewa. Namun keunggulannya leasing tidak menambah untung di neraca perusahaan sehingga rasio utang terhadap ekuitas atau DE itu tetap terjaga dengan risiko gagal bayar lebih rendah. Sementara untuk opsi pembelian tunai, risikonya jauh lebih besar. Karena kas perusahaan terkuras sekitar 5 miliar sekaligus, likuiditas terganggu, dan perusahaan akan sulit mencari dana darurat jika terjadi kebutuhan mendadak. Selain itu, ada risiko usang teknologi yang sepenuhnya ditanggung perusahaan. Dengan demikian, leasing menjadi risiko keuangan yang jauh lebih rendah dibandingkan pembelian tunai. Baik, kita memasuki kesimpulan dan rekomendasi. Itu ada 5 alasan utama perusahaan itu sebaiknya memilih opsi leasing. Yang pertama, itu secara nilai waktu uang, leasing lebih murah eh, secara real dengan selisih sekitar 70 juta dibandingkan pembelian tunai. Lalu yang kedua, likuiditas perusahaan tetap terjaga karena tidak terlalu mengeluarkan 5 miliar sekaligus di awal. Lalu yang ketiga, risiko keuangan lebih rendah karena struktur modal tidak terganggu dan rasio tetap sehat. Lalu keempat, fleksibilitas operasional tinggi karena kita bisa melakukan upgrade ke teknologi terbaru di akhir masa sewa. Lalu perusahaan tetap memiliki ruang gerak keuangan untuk kebutuhan lain yang mungkin muncul secara mendadak. Mungkin ada saran tambahan dari saya. eh Perusahaan sebaiknya menegosiasikan biaya leasing agar bisa di, ditekan hingga sekitar 1,2 M per tahun. Dengan demikian, selisih biaya dengan pembelian tunai semakin kecil dan manfaat semakin besar bagi perusahaan. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.